Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu, jemaah salat maghrib dan isya, kita masih membahas tentang adab-adab menjadi seorang imam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab menjadi imam, yaitu hendaknya imam menurut jumhur ulama Hanafi, Maliki dan Hambali, sebaiknya imam tidak buta. Jadi sebaiknya imam bukan orang yang buta. Tapi mazhab Syafi'i membolehkan selama ada pendamping yang bisa menghindarkan si imam daripada najis. Jadi dia dibawa langsung ke tempat solat, boleh, tidak mengapa. Apalagi kalau ada imam yang buta, malah mungkin lebih soleh, lebih alim daripada yang tidak buta. Kemudian juga kita sudah bahas imam hendaknya sebelum melaksanakan solat, hendaknya dia mengatur shaf lebih dahulu. Dia mengatur shaf lebih dahulu. Jadi jangan langsung melakukan takbiratul ihram, kecuali paling kurang imam memberi isyarat dengan bahasa shaf rapat dan rapi, atau sawu wa'tadil. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Di antara adab imam berikutnya yaitu hendaknya imam tidak memperpanjang bacaan setelah Al-Fatihah di rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Ini kemarin sudah sedikit kita bahas. Waktu sebaiknya imam jangan memanjangkan bacaan terlalu panjang. Itu secara umum, jangan seorang imam membuat makmumnya merasa terbeban dengan panjangnya bacaan. Nah, kali ini yang difokuskan adalah dalam pemilihan bacaan, maka imam disunnahkan memanjangkan bacaan dalam rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Artinya ayat yang dipilih atau diatur bacaannya di rakaat kedua itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW
Di antaranya hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, laqad kanat salatu adh-dhuhri tuqamu fayazhabu az-zahid ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah fi ar-rak'ati al-ula mimma yutawwiluha. Jadi ketika di masa Nabi, kalau Nabi menjadi imam dan dalam kondisi ini, yaitu ketika sholat duhur, jadi ada seseorang yang dia menunaikan hajatnya ke baqi'. Jadi dia belum sempat untuk masuk ke dalam barisan shaf. Jadi ada hajat penting dia lakukan di baqi'. Lalu kemudian dia bersegera pulang, ya tawadda, dia berwudu, lalu kemudian dia datang dan masuk ke dalam masjid, dan dia mendapatkan Rasulullah masih berdiri di rakaat pertama. Ini hadis ini menunjukkan bahwa beliau sengaja memanjangkan rakaat pertama. Ini panjang ini terutama pada bacaan setelah Al-Fatihah, baik salat jahar maupun salat sir. Konsepnya rakaat pertama itu hendaknya lebih panjang daripada rakaat kedua, bacaan setelah Al-Fatihah. Kenapa begitu? Yang pertama, rakaat pertama itu adalah rakaat di mana orang-orang ada yang masih di jalan. Orang-orang yang mengejar untuk bisa mendapatkan salat berjamaah dengan berbagai kondisi yang mereka alami. Ada yang sakit perut di rumahnya, ada yang mungkin tak hidup motornya, ada yang mungkin sedang dikejar oleh istrinya, macam-macam. Dengan hidup di rumah, pokoknya macam-macam kejadian yang orang di rakaat pertama salat dia berusaha mendapatkannya. Seperti kejadian orang ini dalam hadis Muslim ini, beliau ketika pergi ke baqi' itu ada hajat penting sekali. Tapi begitu kembali dari baqi', wudu, masuk ke dalam masjid, dan alhamdulillahnya Nabi masih berada di rakaat pertama. Jadi ini termasuk bahagian daripada membuat orang-orang bisa mendapatkan jamaah. Itu manfaat yang pertama. Tapi kita tak boleh, imam itu tak boleh berniat sengaja memanjangkan untuk menunggu orang. Tapi memang begitu Nabi melakukannya. Jadi niatnya karena mengikuti Nabi SAW. Lalu kemudian dari sisi panjangnya bacaan juga manfaat memanjangkan rakaat pertama dibanding rakaat kedua, karena para makmum setelah mereka merasa lelah di rakaat pertama, maka harapan mereka mudah-mudahan rakaat kedua lebih pendek. Jadi harapan mereka semuanya, semua makmum biasanya berharap begitu, Pak. Begitu imam lumayan panjang rakaat pertama, di dalam hati mereka mudah-mudahan rakaat kedua bisa lebih pendek. Semua kira-kira begitu. Nah, disitulah khusyuknya mereka bisa terjaga. Kalau kejadian sebaliknya, imam membaca rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama, itu membuat makmum itu kesal. Sudah tadi rakaat pertama panjang, tiba-tiba dibantai lagi di rakaat kedua, mau keluar sudah tanggung, mau mengundurkan diri pun khawatir tidak dapat pahala berjamaah, tapi hatinya kesal.
dan sudah dalam kepala itu tidak bisa khusyuk lagi. Tadi rakaat pertama sudah terasa panjang, harapannya mudah-mudahan rakaat kedua bisa pendek, rupanya lebih panjang lagi. Apa yang ada di dalam kepala kita sebagai makmum? Habis salat rencana membantai imam, kira-kira begitulah Pak ya. Jadi macam-macam rencana ya. Ada sembahyang pun ada sembahyang pun itu namanya itu. Makanya menjaga kekhusyuan salat berjamaah salah satu caranya adalah rakaat kedua hendaknya lebih pendek bacaannya daripada rakaat pertama. Namun ada catatan, selama itu tidak mengutak-ngatik urutan ayat di dalam Al-Quran. Nanti ada sesi kita belajar tentang adab-adab orang salat. Salah satu yang dimakruhkan dalam salat adalah membaca surat atau ayat di dalam setelah Al-Fatihah tidak sesuai dengan urutan di dalam Al-Quran. Itu sepakat makruh ni. Semua ulama sepakat makruh. Jadi tidak sesuai urutan itu maksudnya tidak mesti berurut. Tapi kalau kita baca di rakaat pertama Qul huwallahu ahad, maka rakaat kedua tidak boleh inna a'tayna, walaupun inna a'tayna kal kautsar itu lebih pendek, tetapi tidak boleh. Kenapa? Menyelisihi urutan di dalam Al-Quran. Inna a'tayna itu dia berada di urutan sebelum Qul huwallahu ahad. Jadi seharusnya setelah Qul huwallahu ahad rakaat pertama, apa yang dibaca, apa yang kita baca, baik imam ataupun makmum. Makmum boleh baca, makmum cukup dengarkan bacaan imam kalau surah. Seharusnya imam setelah Qul huwallahu ahad pilihannya cuma dua. Kalau bukan Qul a'udzu birabbil falaq, maka Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi otomatis kan Qul a'udzu birabbil falaq lebih panjang daripada Qul huwallahu ahad. Itu tak mengapa kalau memang begitu urutannya. Jadi kalau memang menyelisihi aturan penempatan dalam Al-Quran itu makruh. Kecuali panjang pendek selama tidak menyelisihi itu tak apa-apa. Contoh yang lain, di hari Jumaat salah satu yang disunnahkan dibaca oleh imam ketika salat Jumaat, rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Hal ataka hadisul ghashiyah. Begitu urutan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu duluan Al-A'la daripada Al-Ghashiyah. Tapi kalau kita lihat dari jumlah surat, dari jumlah ayatnya, lebih panjang Al-Ghashiyah. Nah, di saat seperti itu tidak mengapa rakaat pertama lebih pendek daripada rakaat kedua. Yang jangan menyelisihi urutan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu makruh. Makanya salah satu kemakruhan yang dilakukan oleh imam, mereka tak tahu mana penempatan surat. Akhirnya dicocokkanlah dengan prinsip tadi, yang penting rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Akhirnya apa? Rakaat pertama baca Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad, kamu balik. Hanya makruh. Dan itu disepakati kemakruhannya apa? Begitu juga pemilihan surat, pemilihan ayat. Masalah ayat-ayat yang panjang yang kita ambil di tengah-tengah ayat. Itu kita potong misal dari surat A, kita potong di ujungnya, kita ambil yang ujungnya saja. Itu nanti rakaat kedua mengambil surat berikutnya, mau kita ambil surat yang lain, itu jangan sampai ngambilnya ke depan. Jangan sampai ambil surat yang ada di depan kalau dalam penempatan Al-Quran.
Nah ini mohon maaf Pak, perlu kita perbaiki dalam malam-malam tarawih. Dalam malam-malam tarawih, kalau kebiasaan kita, walaupun itu tidak berdasarkan tuntunan harus begitu, tetapi dibolehkan, namun kebiasaan kita kalau dari malam 1 sampai 15, rakaat pertama selalu dimulai dengan alhaakumut takatsur. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Aman, tak apa-apa, karena penempatannya alhaakumut takatsur berada lebih dahulu daripada qul huwallahu ahad. Nanti rakaat kedua wal asri. Rakaat berikutnya, jadikan dua rakaat tarawih itu. Rakaat berikutnya, rakaat pertamanya wal asri, rakaat keduanya qul huwallahu ahad lagi. Aman tidak? Aman, karena qul huwallahu ahad tetap berada di belakang. Dia ayat ketiga sebelum akhir Al-Quran. Itu ayat dari 1.15 aman. Nah, mulai bermasalah, kita mulai membiasakan dari malam 16 sampai terakhir. Apa yang terjadi Pak? Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafir. Rakaat kedua apa yang kita baca? Inna anzalnahu fi lailatin qadar. Fa'dilu inna anzalnahu. Sebelum alhaakumut takatsur ke dia. Masuk lagi ke berdiri lagi ke rakaat berikutnya. Sambung lagi wal asri rakaat pertama. Rakaat kedua inna anzalna lagi. Kadang-kadang benar Pak. Ini seharusnya ini makruh dalam pemilihan surat seperti begini. Yang kedua memang kalau ditanya, maksudnya ditanya mana sandarannya, enggak ada juga sandarannya yang Nabi misal mempraktikkan begitu, enggak ada. Hanya udah kebiasa saja. Dan kita lebih kepada mencocokkan karena mendekati malam-malam Lailatul Qadar. Lalu kita mengambil surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi masalahnya dalam fikih itu sepakat para ulama makruh membolak-balikkan penempatan surah. Seharusnya Pak, ini apa yang pegang tu? Emosi belum pegang Pak Ibu. Seharusnya rakaat pertama ambil semuanya inna anzalna. Nanti rakaat kedua baru alhaakumut takatsur. Naik lagi ke rakaat berikutnya nanti inna anzalna lagi, baru wal asri. Itu masih aman. Tapi yang selama ini terjadi oleh orang kan lagi pegang bunuh selalu inna anzalna di belakang, padahal menurut urutan surat itu malah makruh. Jadi mungkin nanti ini bagi yang sudah tahu, tolong diingatkan para imam kalau mereka memang ingin mengambil tertib begitu, itu bawa saja inna anzalna ke depan. Jangan bawa ke belakang, jangan bawa ke belakang. Begitu. Okey. Kemudian ada berikutnya. Disunnahkan bagi imam dalam mazhab Syafi'i. Ini dalam mazhab Syafi'i saja, yaitu menunggu makmum masuk. Jadi imam disunnahkan menunggu makmum masuk ke masjid dan mendapatkan rakaat bersama imam. Jadi maksudnya di sini dalam mazhab Syafi'i, seorang imam ketika rukuk dibolehkan, bahkan disunnahkan memanjangkan rukuknya kalau dia yakin masih ada makmum yang berwudu, dia masih mendengarkan wudu, dan dia sengaja memanjangkan rukuknya untuk memberikan kesempatan bagi yang masbuk agar mendapatkan rukuk bersama imam. Jadi otomatis dapat rakaat. Ini dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, bahkan disunnahkan, yustahabbu 'ala al-mazhab Syafi'i bisyartin, dengan syarat selama menunggunya itu tidak membuat ketidaknyamanan bagi makmum yang sudah duluan bersama.
atau makmum muwafiq. Jadi yang ikut bersama imam yang tidak masbuk itu disebut muwafiq. Jadi jangan sampai terlalu lama menunggu sehingga kepala orang yang ikut imam pun putrik dengan rukuk. Padahal yang imam menunggu masbuk supaya bisa dapat rakaat. Apalagi dia masih dengar terus pintu kaca ditolak sana, gereng, ditolak, gereng, ditolak. Berarti mendengar makmum berikut. Dibolehkan bagi imam menunggu dengan memperpanjang rukuk dalam mazhab Syafi'i, dan itu beliau berdalil bahawa Nabi SAW kana yantadirul jamaah. Nabi itu pernah menunggu orang yang ingin mendapatkan jamaah, dan kemudian tidak boleh membedakan, kata mazhab Syafi'i, tidak boleh membedakan, la yumayyizu bainad dakhilin, tak boleh membedakan siapa yang masuk. Jadi jangan sampai nanti dia tahu yang ternyata yang sedang berwudu Prabowo misalnya, contoh yang sedang berwudu misal Prabowo, lalu imam nunggu lama sekali sampai Prabowo masuk, lama sekali nunggu demi supaya presiden mendapatkan rukuk. Itu tak boleh, kata mazhab Syafi'i, tak boleh membedakan. Boleh nunggu sejenak, siapapun yang masuk tetap dibolehkan untuk menunggu. Jadi tidak boleh kalau yang orang biasa ditunggu cuma sebentar, kalau orang yang punya jabatan ditunggu lama. Padahal para pejabat biasanya korupsi, yang dapres urung-urung koruptor, rakyat jelata yang hidup di sawah yang makannya makanan halal semua, malah kita tak tunggu. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, ini hanya di dalam mazhab Syafi'i. Jumhur ulama selain mazhab Syafi'i mengatakan, yukrahu lil imam intidhar ad-dakhil, makruh hukumnya imam sengaja menunggu atau memanjangkan rukuknya untuk menunggu orang yang masuk. Makruh dalam pandangan mazhab yang lain. Kenapa? Lianna intidharahu tasyrikun fil ibadah. Karena dengan niat menunggu maka telah terjadi tasyrik dalam ibadah. Berarti ada dua niat dalam salat. Pertama salat untuk Allah, yang kedua salat untuk menunggu. Jadi kalau jumhur ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i semua mengatakan makruh, tidak boleh. Jadi imam tidak perlu fikir orang yang di belakang. Kalau sudah waktunya sami Allah liman hamidah, langsung naik. Asal sudah baca 3 kali, subhana rabbiyal a'la sudah dibaca 3 kali, itu sudah langsung naik. Tidak usah mikir ada masih enggak, masih suara pintu, tidak usah. Itu menurut jumhur ulama. Jadi jangan ada dualisme dalam ibadah. Kalau ibadah tetap ibadah, tidak boleh masuk niat lain untuk menunggu. Nah, jadi ini ada dua pandangan masalah ini, dan memang jumhur ulama lebih kepada jangan tunggu. Dan mungkin lebih selamat bagi imam. Karena kalau sudah nunggu itu kadang-kadang imam itu kan tidak habis menunggu, apalagi masbuk itu kan tidak habis. Apalagi ada yang teriak dari luar, kapreh dah buat, cuti bono, cuti, kapreh bu, cuti. Imam tahu pula itu suara orang yang memberinya hutang, tak ditunggu pun tak enak. Jadi sebaiknya tidak usah tunggu, tak apa-apa. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau dalam salat. Kalau di luar salat, sepakat semuanya boleh menunggu. Kalau sebelum salat, itu tadi dalam salat terjadi khilaf. Kalau sebelum salat, imam disunnahkan menunggu. Jadi kan saya sudah pernah bilang, yang mengatur jadual iqamah itu bukan mesin. Yang mengatur jadual iqamah itu bukan mesin, tetapi imam. Kalau imam merasa kenapa sedikit kali jamaah, lalu ada yang memberitahu Pak Imam, mohon maaf tadi kena razia semua di sana. Atas imam sudah, kita tunggu saja. Kalau imam mengatakan preh, maka muazzin preh. Kalau kata imam jangan qamat dulu, di sana orang betul dulu. Misalnya kata itu di sana mereka baru masuk semuanya, rombongan kena razia tadi besar, baru masuk untuk salat. Imam mengatakan tunggu, abaikan mesin itu bukan imam. Jadi ditunggu dibolehkan kalau sebelum salat. Kenapa? Dulu Nabi begitu. Nabi itu kalau melihat sahabat ada uzur datang, beliau tunggu.
Karena inti salat adalah mendapatkan jamaah agar semuanya bisa dapat sama-sama menuju ke dalam keridaan Allah. Pernah satu hari salat zuhur, dalam hadis matahari begitu kencangnya, jadi begitu panasnya sehingga membakar di dalam masjid. Rasa panas luar biasa di musim panas. Lalu Nabi mengatakan, ya sudah, tunggu, jangan tamat, tunggu sampai matahari sedikit bergeser. Jadi matahari dari tegak memanasi di dalam masjid, disuruh tunggu oleh Nabi sampai matahari bergeser. Barulah Nabi melakukan salat supaya dapat khusyuk dalam salat. Jadi inti salat itu adalah mendapatkan khusyuk. Nah, itu yang menjadi pengetahuan kita tentang menunggu orang yang di dalam salat. Oke, satu lagi. Kemudian berikutnya, hendaknya imam selepas salat itu sebaiknya tidak salat sunnah ba'diyah di tempat dia berdiri imam. Sebaiknya imam selepas salat itu tidak melakukan salat sunnah ba'diyah di tempat dia berdiri menjadi imam. Itu sebaiknya, walaupun boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan makruh. Dengan dalil ada beberapa hadis, di antaranya hadis dari Abu Dawud Ibnu Majah. Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah berkata, la yusalli imam, hendaknya imam tidak salat fil mawdi' alladhi shalla fihi hatta yatahawwal. Kata Rasulullah, janganlah seorang imam melakukan salat sunnah di tempat tadi dia berdiri imam hatta yatahawwal, maka hendaknya dia berpindah. Ya, berarti geser ke belakang. Kalaupun tadi tempat berdiri imam tidak ada tempat di belakang orang makmum penuh, maka sebaiknya imam itu bergeser ke samping, jangan tepat berada di tempat dia berdiri imam. Dan itu didukung dengan beberapa hadis yang lain, di antaranya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Iza salima al-imam lam yatatawwa hatta yatahawwal min makanihi aw yufaddilu bainahuma bikalam." Janganlah seorang imam kalau melakukan salat tatawwu atau salat sunnah, jangan berdiri lagi di tempat dia berdiri imam hatta yatahawwal min makanihi, sampai dia berpindah dari tempatnya. Nah, jadi ini sebaiknya, ya. Jadi imam sebaiknya mundur. Nah, kalau makmum yang di belakang imam, boleh tidak makmum karena imam sudah mundur, makmum lihat tidak ada tempat lain, tiba-tiba si makmum yang berdiri di belakang imam itu akhirnya dia yang berdiri di tempat imam untuk salat sunnah. Nah, kalau itu dibolehkan. Jadi secara umum Bapak Ibu, kita ni habis salat, itu sebaiknya jangan berdiri lagi di tempat yang sama. Jadi hendaknya geser sedikit saja gesernya, pada perlu pindah ke lorong ke depan pintu sana yang semula yang depan, terus mundur sampai ke utiran. Gesernya sedikit saja, jadi boleh berganti-ganti dengan makmum yang lain. Untuk apa? Salah satu tujuannya adalah untuk memperbanyak kesaksian di hari kiamat. Karena semua tempat yang kita pijak ini, Pak, memang sederhana hari ini kesannya. Ya, seakan-akan kita hari ini biasalah salat biasa. Tapi yang kita tak tahu, di dalam catatan Allah, setiap tapak kaki yang kita langkah untuk taat kepada Allah itu menjadi saksi di hari kiamat. Ya, makanya nanti juga waktu kita bahas masalah makmum, makruh hukumnya menandai tempat salat. Nanti salah satu kemakruhan dilakukan oleh makmum, Pak, menandai tempat salat. Di mana menandai tempat salat? Peduk kopi, ya. Peduk mesti yang semayang hino tabi-tabi. Taruh sajadah. Jadi orang lain mengatakan, jangan itu tempat si fulan, jangan di situ. Memang dah ditandai itu. Kopiah ada.
banyak pakai kopiah udah semayang saja maksudnya pedulinya hanya kopiah tidak dibawa pulangnya kopiahnya sudah ditandai tempatnya Ustaz. Sudah ditaruh sajadah, ditulis nama lagi di sini Pak, ditulis ancaman siapa yang berdiri di sini pulang tidak selamat, gitu katanya, ditulis di sini. Itu makruh, tidak boleh menandai tempat sholat. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat banyaknya tapak kaki yang berada di sekitaran kita, makanya pindah-pindah Pak sholat itu. Begitu ya.